pembahasan aset itu bukan untuk mendesak pembuatan undang-undang yang amburadul. Itu yang perlu kami tegaskan. Jadi kami ingin pembuatan ini juga dilaksanakan dengan benar, teliti, sangat abstrak Pak. Jadi sulit untuk eksekutor ya melaksanakan hukuman mati tersebut pernah dalam keadaan bencana alam dan segala macam. Kami usul diberikan klasifikasi dengan ketentuan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Jadi menurut kami perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penegasan terhadap peraturan pemerintah untuk eksekusi hukuman mati. Kenapa kami dari kemarin menyuarakan soal hukuman mati? Kami tidak berlawanan dengan prinsip HAM. Ya, ini perlu kami tegaskan. Tapi ketika ada satu orang dengan sesukanya, dengan ketidak adanya hati nuraninya terhadap hal-hal yang kemudian dilakukan, ini merugikan banyak rakyat. Tadi sudah diceritakan, mungkin hasil tindak pidana korupsi tersebut bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang sekarang terkena bencana di NTT. Mungkin tindak pidana korupsi itu bisa membantu masyarakat Aceh yang sampai hari ini penanganan bencana alamnya belum tuntas. Mungkin hasil tindak pidana korupsi tersebut bisa mengamankan hutan-hutan kita yang dihancurkan di Kalimantan Barat. Dan sekali lagi, mungkin bisa jadi uang-uang yang digunakan sebagai tindak pidana korupsi itu bisa membantu masyarakat yang sampai hari ini susah mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sehingga dengan tegas kami menyatakan hukuman mati harus dilakukan bagi para koruptor. Setuju teman-teman? Untuk mengawal ini, ketika ada RDPU, kami harap kami diundang. Kami mau kemudian undang-undang ini disahkan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Bersatu ANPB Puan ingin dikasih masukan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kita dari desa, dari Pati ke sini itu semoga kalian berubah, bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Di luar sana teman-teman kita kepanasan, kelaparan. Saya merasakan di sini kursi di masyarakat biasa, rakyat biasa. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah mendengarkan aspirasi dari teman-teman sekalian. Nah, tadi di dalam rapat paripurna kita sudah sampaikan, disepakati dan disetujui bahwa limit waktu paling lambat untuk acara undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang kedua, tadi kalau Ibu bilang soal masalah rampasan aset, kemudian misalnya narkoba juga dihukum mati. Ya judulnya undang-undang narkoba, memang tidak ada juga narkoba dihukum mati, tapi di dalam isinya itu kemudian ada penjelasan-penjelasan bahwa tadi kemudian dari pihak yang mendampingi selama ini tadi menyampaikan mesti ada beberapa organisasi dan kemudian minta supaya diundang dalam rapat dengan pendapat. Saya pikir masukan-masukan pada hari ini itu adalah masukan-masukan buat teman-teman komisi 3 dan lebih spesifik nanti kan masih ada acara-acara mendengarkan pendapat publik. Nah itu bisa nanti diagendakan, tinggal kapan dan waktunya.
waktunya, karena ini kan nanti kalau balik ke Pati waktunya kapan nanti dikonfirmasikan saja supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih komplit untuk memperkaya undang-undang perampasan aset. Ada tambahan? Ya, terima kasih Dasko, Pak Junjun, Pak Andri, dan kawan-kawan semua yang saya hormati. DPR di paripurna tadi sudah menetapkan ya tenggat waktu terkait dengan soal pengesahan aset RUU perampasan aset tanggal 15 Desember 2026. Dan tentu tadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita ikuti bersama-sama dari waktu ke waktu agar tadi komitmen ini sama-sama bisa dijalankan. Yang kedua, komitmen untuk pemberantasan korupsi terkait juga dengan perampasan aset ini menjadi komitmen bersama. Komitmen DPR tadi sudah ditegaskan, DPR akan rampungkan 15 Desember. Komitmen Presiden juga jelas, dan tentu komitmen kita semua. Karena ini adalah komitmen kita bersama, maka sekali lagi ya kita kawal secara bersama-sama. Nah, terkait tadi yang sudah disampaikan Pak Dasko, saya jelas bahwa apa nanti isinya, DPR kan juga membuka ruang buat kawan-kawan semua, teman-teman semua untuk bisa memberikan masukan dalam rapat-rapat tadi. Siapa juru bicaranya, siapa yang diutus untuk mengikuti RDPU di DPR. Masukan semua, apa yang menjadi masukan terkait dengan substansi atau isi undang-undang tersebut. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi kekhawatiran, keinginan itu sudah menjadi komitmen kita bersama, dan DPR sudah tadi di paripurna sudah menyampaikan dan sudah memutuskan 15 Desember 2026 itu batas untuk pengesahan RUU ini menjadi undang-undang. Kemudian masalah tadi yang untuk pengamanan, lainnya saya langsung akan berkoordinasi kepada Pengendali FPH untuk mengenai pengamanan teman-teman sekalian, baik dari keluar maupun dari terus. Kemudian untuk perwakilan kita butuhkan nanti Ketua Badan Aspirasi dari Pak Adi Masjadi nanti ditemani beberapa perwakilan. Kemudian yang berikut tadi mungkin ini yang lain sudah ada bicara, kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, itu akan salah. Dan untuk sebagai tanda komitmen, ini sebentar Bu, saya belum selesai ngomong. Saat tadi disampaikan, sudah stop ketik, dan ini sudah jadi. Tinggal kawan-kawan. Oke? Saya selamat tentang keselamatan saya. Saya dari pagi ke sini di Karawang mau BBB saya jatuh botol, Pak. Dan saya kena sopir. Kapan? Hari Minggu. Tapi ya Senin ya Pak, kita berangkat dari pagi hari Minggu. Bis itu jatuh sopir, Pak. Jatuh keluar, Pak. Dan yang kena sopirnya, saya oleh orang Pak, bis mati, Pak. Di daerah mana? Karawang. Di mana, Pak? Saya dibakar wong, Pak. Saya kan di sini. Apa ya, Pak? Di posko di tengah itu kan nggak ada senderan. Saya senderan aqua, Pak. Saya itu mampu apa ya? Bau mencium bau kebakaran. Saya kok nggak ada. Saya kira gas air mata, Pak. Tak tutupin.
kamu geser mata jam segini, saya bilang gitu. Terus teman saya bilang, enggak, itu gak geser mata, itu loh kalau saya gak ngerasa Pak, kalau saya tahu kerudung saya ini sudah dibakar orang. Kerudung saya ini dibakar sama, saya kan duduk kasur lantai saya itu terbakar. Itu posko di mana? Di posko di depan di mana Pak? Poskonya di sini. Iya, lu ngomong kalau orang polisi naikan itu gunanya apa Pak? Ya nanti kita cek ya. Itu Tapi saya pastikan ini kembali pengelola nanti saya langsung yang akan tahu. Ya. Lagi Pak, drivernya Mas Botol ini juga di rumahnya ada ditembakkan. Tembak. Di rumah di mana? Di Pati. Oh, di Pati. Jadi ada intimidasinya itu sampai tingkat yang seperti itu. Ya, nanti kalau soal ini kan ada kuasa hukum atau pendamping, nanti koordinasi supaya kita bisa segera koordinasikan untuk supaya tidak terjadi. Minta nomor kontak. Oh iya, nanti dikasih. Kita dulu. Oke, jadi kita tinggal bisa lihat dulu. Silakan dicek kawan-kawan. Gantian dong. Gini-gini.